Assalamualaikum, poro sedulur. Saya doakan semoga panjenengan selalu diberi kesehatan, dan banyak rezeki ya. Amin. Sealan, negara mini di laut yang diklaim merdeka, benarkah bisa diakui? Bayangkan sebuah negara yang hanya berupa platform beton dan baja di tengah laut, tanpa daratan, tanpa kota, tetapi memiliki bendera, mata uang, dan bahkan paspornya sendiri. Inilah Principality of Sealand, sebuah mikronasi unik yang terletak di Laut Utara, sekitar 12 km dari pantai Suffolk, Inggris. Sealand sering disebut sebagai negara terkecil di dunia, meskipun statusnya sebagai negara merdeka masih menjadi perdebatan. Yang lebih menarik, tempat ini dulunya adalah benteng pertahanan Inggris pada Perang Dunia II, yang kemudian ditinggalkan dan diambil alih oleh seorang mantan tentara yang menyatakan dirinya sebagai Pangeran Sealand. Sejarah gila Sealand, dari benteng perang jadi negara pribadi. Awalnya, Sealand dikenal sebagai HM Fortraf, sebuah benteng anti pesawat yang dibangun Inggris pada tahun 1942 untuk melindungi wilayahnya dari serangan Jerman. Namun, setelah perang berakhir, benteng ini ditinggalkan pada tahun 1956. Siapa sangka, pada tahun 1966, seorang pria bernama Roy Batts, seorang mantan mayor Angkatan Darat Inggris, tiba-tiba menduduki benteng tersebut dan memproklamirkan Sealand sebagai negara independen. Tak hanya itu, ia bahkan menobatkan dirinya sebagai Prince Roy of Sealand. Kisah Sealand tidak berhenti sebagai eksperimen gila belaka. Pada tahun 1978, terjadi upaya kudeta ketika sekelompok orang Jerman dan Belanda mencoba merebut kendali Sealand. Namun, putra Roy, Michael Batts, berhasil merebut kembali platform itu dalam aksi baku tembak yang dramatis. Setelah itu, Michael Batts menggantikan ayahnya sebagai Prince of Sealand, dan hingga kini, dia tetap menjadi pemimpin negara mikro ini. Meskipun mengklaim kemerdekaannya, Sealand tidak diakui secara resmi oleh negara manapun. Inggris sendiri menganggapnya sebagai bagian dari perairannya, meskipun tidak pernah mencoba merebutnya kembali. Namun, Sealand tetap eksis dan bahkan memiliki bendera dan paspor sendiri, mata uang Sealand dolar, jasa penjualan gelar bangsawan, seperti Lord atau Lady of Sealand. Meskipun unik, Sealand menghadapi banyak tantangan, mulai dari hukum internasional hingga kerusakan struktur akibat cuaca ekstrim. Namun, selama masih ada keturunan Prince Michael Batts yang mempertahankan klaim mereka, Sealand tetap menjadi salah satu negara paling unik dan penuh misteri di dunia. Karena hanya terdiri dari sebuah platform baja berukuran 120 x 50 kaki, kehidupan di Sealand sangat berbeda dari negara pada umumnya. Sealand tidak memiliki penduduk tetap dalam jumlah besar. Biasanya, hanya ada beberapa orang yang tinggal di sana, termasuk anggota keluarga Batts, penjaga, dan teknisi yang mengelola platform. Pada sebagian besar waktu, hanya 2-5 orang yang tinggal di Sealand untuk menjalankan operasional dasar. Sisanya, termasuk Prince Michael Batts penguasa Sealand saat ini, lebih sering tinggal di Inggris dan hanya datang sesekali. Sebagai negara yang hanya terdiri dari satu platform di tengah laut, Sealand tidak memiliki kota, jalan, rumah, atau fasilitas umum seperti negara pada umumnya. Beberapa fasilitas yang ada di Sealand antara lain, generator listrik untuk kebutuhan sehari-hari, sumber air hujan yang dikumpulkan untuk digunakan, sebuah ruangan sebagai kantor pusat administrasi, helipad kecil untuk akses masuk dan keluar. Tidak ada rumah sakit, sekolah, atau pusat perbelanjaan. Semua kebutuhan harus dibawa dari daratan Inggris. Kehidupan di Sealand sangat sepi dan sederhana. Karena ukurannya yang kecil, Sealand harus selalu diperiksa dan diperbaiki agar tetap aman dari korosi air laut dan cuaca buruk. Meskipun kecil, Sealand memiliki situs web resmi, menjual gelar bangsawan Lord dan Lady of Sealand, serta menjual merchandise seperti paspor dan mata uang koleksi. Karena lokasinya di laut lepas, Sealand harus waspada terhadap cuaca ekstrim, kapal tak dikenal, dan kemungkinan gangguan pihak luar. Internet adalah salah satu koneksi utama Sealand dengan dunia. Penghuni di sana bisa mengelola administrasi negara dan berkomunikasi dengan dunia luar secara daring. Sealand tidak memiliki bandara atau pelabuhan besar. Satu-satunya cara untuk masuk ke sana adalah dengan helikopter melalui helipad kecil yang ada di platform. Perahu tetapi harus menaiki tangga atau menggunakan kren untuk mencapai platform. Karena lokasinya yang terpencil, tidak sembarang orang bisa masuk ke Sealand.
Mereka yang ingin mengunjungi Sealand harus mendapatkan izin khusus dari pihak berwenang. Hidup di Sealand tidaklah mudah karena banyak keterbatasan, seperti keterbatasan makanan dan air, semua persediaan harus dikirim dari Inggris. Cuaca ekstrim, Laut Utara bisa sangat berbahaya, terutama saat badai besar. Terisolasi, dengan hanya beberapa orang di Sealand, hidup di sini bisa terasa sangat sepi dan membosankan. Tidak ada layanan kesehatan, jika ada keadaan darurat medis, penghuni harus segera dibawa ke daratan dengan helikopter atau kapal. Meskipun sangat kecil dan terpencil, Sealand tetap eksis selama lebih dari 50 tahun sebagai salah satu mikronasi paling unik di dunia. Kehidupan di sana sangat sederhana dan penuh tantangan, tetapi tetap menarik bagi mereka yang menyukai kehidupan di laut lepas. Principality of Sealand sering disebut sebagai negara terkecil di dunia, tetapi hingga saat ini tidak diakui secara resmi oleh negara manapun, termasuk PBB. Meskipun memiliki bendera, mata uang, paspor, dan bahkan pemerintahan sendiri, Sealand tetap dianggap sebagai wilayah tak berdaulat oleh hukum internasional. Lantas, mengapa Sealand tidak diakui sebagai negara yang sah? Menurut Konvensi Montevideo tahun 1933, sebuah entitas bisa disebut sebagai negara jika memenuhi 4 syarat utama, yaitu memiliki penduduk tetap. Sealand tidak memiliki penduduk tetap karena hanya dihuni beberapa orang secara bergantian. Memiliki wilayah yang jelas, Sealand hanya berupa platform beton di tengah laut, bukan tanah atau wilayah daratan yang diakui secara geografis. Memiliki pemerintahan yang berfungsi, Sealand memiliki struktur pemerintahan, tetapi terlalu kecil dan tidak memiliki sistem hukum serta administrasi yang kompleks seperti negara lain. Mampu menjalin hubungan dengan negara lain, Sealand tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara manapun. Karena tidak memenuhi semua kriteria ini, Sealand tidak diakui sebagai negara yang sah menurut hukum internasional. Sealand terletak sekitar 12 km dari pantai Inggris, di perairan Laut Utara. Pada saat Sealand dideklarasikan sebagai negara oleh Roy Batts pada tahun 1967, wilayah tersebut berada di luar batas perairan teritorial Inggris yang saat itu hanya sejauh 3 mil laut atau sekitar 5,5 km. Namun, pada tahun 1987, Inggris memperluas batas perairan teritorialnya menjadi 12 mil laut sekitar 22 km. Sejak saat itu, Sealand resmi berada dalam wilayah hukum Inggris. Akibatnya, meskipun Inggris tidak mengambil tindakan langsung terhadap Sealand, negara tersebut tetap dianggap sebagai bagian dari yurisdiksi Inggris, bukan negara yang berdiri sendiri. Dalam hukum internasional, pengakuan oleh negara lain sangat penting untuk mendapatkan status sebagai negara yang sah. Sealand tidak pernah mendapat pengakuan dari negara manapun, termasuk Inggris, yang secara hukum masih menganggapnya sebagai wilayah yang tidak memiliki kedaulatan. Selain itu, PBB tidak pernah mengakui Sealand sebagai anggota. Tanpa pengakuan internasional, Sealand tetap dianggap sebagai mikronasi dan bukan negara yang sebenarnya. Negara-negara yang sah biasanya memiliki sistem pemerintahan lengkap, militer atau aparat penegak hukum, layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, ekonomi yang berjalan dengan baik. Sealand tidak memiliki infrastruktur ini. Pemerintahannya sangat kecil, tidak memiliki layanan publik, dan ekonominya hanya bergantung pada penjualan gelar bangsawan, paspor, dan merchandise secara daring. Tanpa sistem negara yang lengkap, Sealand dianggap tidak bisa berfungsi sebagai negara yang sah. Roy Batts mengklaim Sealand sebagai negara berdasarkan prinsip terra nullius, tanah yang tidak dimiliki siapapun. Namun, hukum internasional tidak mendukung klaim ini karena Sealand bukan daratan alami, melainkan platform buatan manusia. Sealand tidak memiliki sejarah politik atau budaya yang jelas sebelum dikuasai oleh Roy Batts. Negara harus mendapatkan pengakuan dari komunitas internasional, bukan hanya mendeklarasikan dirinya sendiri sebagai negara. Sealand tetap menjadi contoh menarik dari mikronasi yang mengklaim kemerdekaan, tetapi tidak diakui oleh dunia. Karena tidak memenuhi syarat sebagai negara berdaulat, berada di wilayah Inggris, dan tidak mendapat pengakuan internasional, Sealand tidak dianggap sebagai negara yang sah dalam hukum internasional. Meskipun begitu, Sealand masih bertahan lebih dari 50 tahun dan tetap menjadi salah satu eksperimen politik paling unik di dunia. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum. Sampai jumpa di segmen berikutnya.